Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yovanka, NIM 20041090 dari kelas 2H Teknik Komputer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah itu sendiri merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah: pertama, logis, yaitu sesuatu ide yang disampaikan sesuai dengan logika, benar menurut penalaran dan masuk akal. Dua, sistematis, yaitu teratur menurut sistem sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu. Tiga, objektif, yaitu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa mempengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Empat, etis, yaitu sesuai dengan asas perilaku atau etika yang disepakati secara umum. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. 2. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. 3. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. 4. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. 5. Disertasi merupakan karya ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan tugas program S3. Sistematika penulisan pada karya tulis ilmiah. Bab 1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang. Latar belakang masalah merupakan uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan alasan teoritik serta faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. 2. Rumusan masalah. Pernyataan kritis atau argumentasi yang fleksibel dan yang diambil intinya dari permasalahan umum dari masalah penelitian, sebagaimana tercantum dalam latar belakang masalah. Rumusan masalah selalu dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian. 3. Ada tujuan penelitian. Adalah rangkaian singkat serta jelas tentang tujuan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. 4. Manfaat penelitian. Uraian tentang hasil karya ilmiah apa saja yang diunggulkan dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Bab 2. Kerangka teori. Isinya 1. Landasan teori adalah seperangkat konsep batasan dan proposisi yang dapat menyajikan suatu pendapat sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. 2. Hipotesis. Penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Bab 3. Ada metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umum, dari sifat masalahnya, dari ruang lingkup pengujiannya. 2. Ada definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep adalah konseptual tentang variabel penelitian, sedangkan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematik dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian.
3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang dijadikan peneliti. 4. Jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. 5. Teknik analisis atau pengujian data. Penjelasan tentang bagaimana caranya pengolahan serta menganalisasikan data penelitian dilakukan. Bab 4 ada pembahasan penelitian. 1. Gambaran umum objek penelitian. Uraian secara umum objek penelitian yang akan diteliti. 2. Deskripsi hasil penelitian. Uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. 3. Pengujian hipotesis. Uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak berarti sebaliknya. 4. Interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5 ada penutup, isinya 1. Daftar pustaka, kesimpulan dan saran. 2. Ada lampiran. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.